Ananda semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kimia, yaitu tentang laju reaksi. Ketika Ananda mendengar kata laju, apa yang terfikirkan oleh Ananda semuanya? Tentu, kita berpikir bahwa laju sama dengan kecepatan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, reaksi-reaksi kimia itu ada yang berlangsung dengan cepat dan ada juga yang berlangsung dengan lambat. Dapat Ananda lihat dari gambar, yaitu reaksi pada pembakaran kertas dan reaksi pada perkaratan besi. Dari kedua gambar tersebut, tentunya kedua gambar tersebut berbeda kecepatan dan laju reaksinya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai molaritas atau konsentrasi, pengertian laju reaksi, dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk pembelajaran kita kali ini dengan menggunakan Google Classroom, di Classroom telah Ibu sediakan absensi, pretest, dan posttest. Di bagian perangkat pembelajaran juga telah ada Ibu kirimkan modul, bahan ajar, LKPD, dan PPT yang dapat Ananda akses. Fungsi dari masing-masing perangkat pembelajaran yang telah Ibu kirimkan. Yang pertama yaitu modul, itu untuk sumber belajar mandiri bagi Ananda semuanya. Nah, yang kedua yaitu LKPD, yaitu lembar kerja yang akan Ananda isi bersama teman kelompok untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran. Lalu, Ibu juga telah mengirimkan PPT dan bahan bacaan sebagai referensi tambahan untuk Ananda semuanya. Molaritas biasanya disimbolkan dengan M besar. Molaritas itu menyatakan satuan konsentrasi dari suatu zat. Molaritas dapat dihitung dengan mol dibagi dengan volume, di mana volume dalam liter. Nah, contohnya menentukan molaritas dari NaOH dengan massa NaOH yaitu 4 gram dalam 100 ml air. Nah, di sini diketahui bahwa MR dari NaOH yaitu 40. Pertama, kita cari terlebih dahulu mol dari NaOH yaitu massa dibagi dengan massa molarnya, di mana massanya 4 gram, kita bagi dengan massa molarnya 40, didapatkanlah 0,1 mol. Lalu, molaritas dicari dengan mol dibagi dengan volume, di mana volume dalam liter, sehingga 100 ml kita ubah jadi liter, yaitu 0,1 liter. Jadi, molaritasnya 0,1 dibagi dengan 0,1. Sehingga didapatkanlah molaritasnya yaitu 1 molar. Yang kedua yaitu pengertian dari laju reaksi, di mana laju reaksi menunjukkan seberapa cepat konsentrasi reaksi berkurang atau produk bertambah dalam satu satuan waktu. Sehingga kita dapat menuliskan rumus laju reaksi dengan keterangannya yaitu V sama dengan delta, karena tadi perubahan konsentrasi, sehingga delta konsentrasi atau kita tuliskan dengan delta X per delta T. Nah, contoh reaksinya bisa Ananda perhatikan yaitu BA ditambah dengan QB menghasilkan RC ditambah dengan SD, di mana A dan B menunjukkan reaktan dan C dan D itu merupakan produk. Kalau kita ingin menuliskan laju reaksi dari reaksi ini, kita kembali lagi ke pengertian laju reaksi, di mana perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Contohnya di sini kita menentukan laju reaksi dari A. Nah, di mana A merupakan reaktan, sehingga laju reaksinya dapat kita tuliskan dengan V sama dengan seper dari koefisien A dikalikan dengan delta A per delta T. Karena A merupakan reaktan, maka dia akan berkurang selama reaksi, sehingga tandanya minus. Begitupun dengan menentukan laju reaksi dari B. Nah, untuk menentukan laju reaksi dari C dan D, itu dapat kita tuliskan dengan V sama dengan seper koefisien dari C ataupun D dikalikan dengan delta C atau D per delta T. Nah, karena C merupakan produk,
sehingga tandanya plus karena konsentrasi produk bertambah per satuan waktu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyimpan makanan, buah, maupun sayur-sayuran di dalam kulkas. Nah, apa kira-kira tujuannya? Tentu agar tetap terjaga dan tidak membusuk. Nah, bagaimana maksudnya suhu mempengaruhi reaksi kimia? Silakan Ananda perhatikan video berikut ini. Dari contoh reaksi kimia tersebut, di mana reaksi antara asam sitrat dan natrium bikarbonat atau soda kue, dari reaksi tersebut terlihat bahwa gelas kimia yang di sebelah kiri itu menggunakan air panas, reaksinya lebih cepat dibandingkan dengan gelas kimia yang kanan. Karena semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Mengapa demikian? Karena dengan suhu yang tinggi, maka partikel-partikel zat yang bereaksi akan bergerak lebih cepat dan tumbukan antar partikelnya juga semakin banyak, sehingga laju reaksinya akan cepat. Untuk faktor laju reaksi yang kedua, yaitu pengaruh konsentrasi. Nah, dari video tersebut, terdapat 3 gelas kimia dengan konsentrasi HCl, yaitu 0,5 molar, 1 molar, dan 2 molar. Lalu 3 keping magnesium masing-masing ukurannya 5 mm dimasukkan ke masing-masing gelas kimia. Nah, dapat dilihat bahwa dengan konsentrasi HCl yang tinggi, maka laju reaksi itu lebih cepat. Jadi konsentrasi 2 molar itu laju reaksinya lebih cepat dibandingkan 0,5 dan 1 molar. Semakin tinggi konsentrasi, maka terdapat lebih banyak partikel yang tersedia. Jika partikel yang bereaksi itu lebih banyak, tentu kemungkinan bertumbukan antar partikel itu semakin banyak, sehingga konsentrasi zat yang lebih besar laju reaksinya itu lebih cepat dibandingkan dengan konsentrasi zat yang lebih rendah. Untuk
faktor yang ketiga yaitu pengaruh luas permukaan, di mana reaksi antara HCl dan batu kapur. Silakan Ananda amati video berikut ini. Dari video tersebut, yaitu batu kapur berupa bongkahan, kepingan, dan serbuk. Luas permukaan di sini dengan partikel yang lebih kecil tentu jumlahnya lebih banyak, sehingga dibanding dengan partikel yang besar atau berupa bongkahan jumlahnya hanya sedikit. Sehingga dalam proses reaksi dengan ukuran partikel yang kecil memungkinkan bidang sentuhnya lebih banyak antar partikel yang bereaksi, sehingga lebih banyak tumbukan yang terjadi pada reaksi tersebut. Siapkan 2 buah Erlenmeyer dan beri label A dan B. Pada Erlenmeyer A, tambahkan 10 ml asam oksalat atau C2H2O4. Kemudian ditambahkan lagi 2 ml H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian ditambahkan lagi 4 ml kalium permanganat sampai warna kalium permanganat hilang. Setelah diaduk, ternyata warna kalium permanganat hilang pada detik ke-56. Pada Erlenmeyer B, pertama-tama kita menambahkan 10 ml asam oksalat. Kemudian tambahkan 2 ml asam sulfat. Kemudian ditambahkan lagi 0,5 ml MnSO4. Lalu ditambahkan lagi 4 ml KMNO4. Kemudian letakkan Erlenmeyer di atas kertas putih, aduk dan hitung stopwatch sampai warna KMNO4 hilang. Setelah diaduk selama beberapa saat, warna KMNO4 tepat hilang pada detik ke-40,59. Untuk faktor yang keempat, yaitu pengaruh katalis. Nah, dapat Ananda lihat video dari reaksi antara asam oksalat, asam sulfat, dan kalium permanganat dengan penambahan katalis MnSO4. Dapat kita lihat bahwa dengan penambahan katalis, reaksi lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Nah, katalis mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, di mana energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia. Jika energi yang diperlukan dalam suatu reaksi diturunkan, maka laju reaksinya akan lebih cepat. Contoh katalis dalam tubuh kita yaitu enzim amilase yang berfungsi untuk menguraikan fatty atau polisakarida menjadi sederhana seperti maltosa, ditemukan di air liur dan pankreas. Nah, perannya memulai pencernaan karbohidrat dalam mulut dan melanjutkannya di usus kecil. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Semoga Ananda bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.